setelah itu juga shock karena kalau pemakai itu kan punya hak untuk dapat rehabilitasi, Ya. gitu kan. Dituntut 13 tahun menurut aku dan keluarga semuanya itu sangat tinggi dan seharusnya jangan setinggi itu gitu kan. Nah dengan vonisnya juga yang hanya turun sedikit gitu, hanya turun sampai 9 tahun itu Ya. juga sangat tidak adil gitu. Tapi kabarnya, mengingat tadi pasal yang terbukti hanya pasal sebagai pengguna atau pemakai, keluarga hanya ingin Steve direhabilitasi. Jadi gini, bukan masalahnya kita nggak terima dia dihukum atau ingin hanya direhab, bukan masuk penjara, bukan gitu. Maksudnya begini, kalau pecandu narkoba butuh bantuan untuk direhab. direhab gitu. Maksudnya supaya mereka bisa jadi sembuh gitu, tidak tergantung lagi sama narkoba. Nah, kalau penjara itu bukan tempatnya yang tepat buat itu. Itu Betul, bahkan ya sebenarnya bukan iya. membantu mereka bisa menjadi lebih parah lagi. Tapi gitu. benar gak sih bahwa alasan keluarga minta direhab itu karena juga Steve Emmanuel semenjak ditangkap, semenjak diciduk itu juga mengalami gangguan mental. Gangguan mental di sini tuh maksudnya kayak gimana nih? Apakah memang sempat ada yang dia sampaikan ke keluarga? Steve memang udah dari sejak kecil punya kondisinya namanya OCD, itu Obsessive Compulsive Disorder. Ya, jadi bukan gangguan mental, tapi maksudnya dia punya kondisinya yang semuanya harus rapi, teratur, bersih gitu dan dia sangat parah gitu, maunya bersih. OCD-nya udah mulai parah. Aku juga OCD loh sebenarnya. Kalau lagi ditahan gini susah banget dong berarti. Maksudnya kan hal-hal ya mungkin kebersihan yang dia inginkan levelnya nggak bisa segitu gitu di tempat sekarang ini Ya kan. udah bebersih aja jadinya ya. Tapi Kak Nin, tapi ya bukan masalahnya gitu kan, mau di rehab, mau di penjara, mau di rumah tetap akan ada kondisinya yang seperti itu. Tapi maksudnya dia udah tahu dia punya kondisinya seperti itu, makanya dia cari sesuatu untuk membuat dia lebih tenang, lebih fokus gitu. Tapi kalau Nah kalau misalnya dia di penjara dan kondisinya makin parah gitu, dia nggak dapat bantuan supaya bisa hadapin OCD-nya dengan nggak menggunakan obatnya yang terlarang gitu. Jadi memang karena dia memakai obat ini karena OCD. memang Alasan awalnya karena itu. Berarti Iya. udah bisa dibilang tingkat berat Kenapa ya OCD usahanya jadi ya. minum makan mengkonsumsi narkoba ya? Kalau gue mah OCD pengennya bersih. Enggak, kalau jenisnya itu kurang lebih kayak bikin lebih fokus, bikin lebih percaya diri, bikin lebih tenang. Supaya dia nggak selalu emosi, stres atau terlalu OCD gitu. Ya, meskipun tetap tidak bisa dibenarkan ya. Ini kan Iya. cara instan yang Karena tidak banyak cara dibenarkan. sebenarnya. Tapi oke Nina, kalau Dan mungkin dia awalnya mulainya dengan alasannya seperti itu, tapi lama-lama jadi kecanduan Tapi gitu. kalau kita tahu kan Dan OCD dia itu udah biasanya kan dari bawaan ya, dari kecil bahkan. Kalau ini Steve ini OCD dari kapan diketahui? dari tahu? kecil. Memang dari kecil juga. oke Nin, kalau kita Tapi udah nggak omongin OCD-nya lagi, kita sekarang omongin kecanduannya. ya gitu. bagaimana Dan- keluarga pengennya merehab gitu kan, selain ada hukuman penjara. Nah kalau dari pihak Nina sendiri yang sering menjenguk Steve setelah mendengar vonis 9 tahun apa sih reaksinya? Sedih, kecewa dengan tidak dapat keadilannya gitu. Tapi mungkin Steve yang paling tenang di antara kita semuanya. Karena dia tahu dia yang harus Bertanggung jawab, menjalani. itu juga, tapi dia yang harus merasain semuanya, dia yang menjalani semuanya gitu. Ya, Berusaha tough gitu. Ada usaha untuk banding nggak? ada. Jadi Ada sekarang lagi beberapa mempersiapkan. pilihan, nanti kita harus berdiskusi dulu dengan lawyernya, TPH-nya untuk ambil pilihannya yang paling bagus, yang paling Kalau tepat. Nina, mungkin kan dari pihak Nina atau Steve berusaha mencari tahu selama ini teman-teman pemakainya dia yang di sana itu ada nggak yang hukumannya sampai sebesar Steve? Justru, untuk pemakai ya? justru
Gini, mungkin dulu ya banyak kasusnya yang ada seleb atau artis yang kena narkoba mereka dapat di rehabilitasi. Udah Steve rehab. udah Dan berapa? mungkin itu mulai dapat sorotan. Dan Steve ini di penjara sudah berapa lama Nina? Oh, dia sampai hari ini. udah lewat 6 bulan sih. Sudah lewat 6 bulan. bulan. Apa Lewat yang 6 bulan. menurut Nina hilang dari Ya. kebiasaan Steve bersama Nina? Ada yang hilang kah ketika Steve sudah ada Ya. ditahan? Apa yang bikin kamu paling kangen lah Kangen. sama Steve gitu? Karena kan kamu di Indonesia ini dari 6 bersaudara cuma berdua kan. Kamu dan Steve selama ini kalian dynamic duo gitu. Terus sekarang tiba-tiba dia harus ditahan, dia harus jauh dari kamu, dari Apa yang keluarga. hilang dari Ya kebiasaan? pasti ada rasa kehilangan gitu karena ya ada apanya selalu ada kakak gitu, sekarang nggak ada kakak gitu. Merasa sedih juga karena saya juga tahu kakak saya sendiri seperti apa gitu, dia orang baik, dia sangat kind, suka bantu orang, dia juga sangat humble gitu. Dan yang membuat aku paling sedih itu untuk melihat orangnya yang juga nggak kenal dia langsung, yang omong yang nggak soal dia gitu, yang suka berkomentar, Netizen lah. ya oh Steve seperti apa gitu. Dan memang sekarang sudah terbukti bahwa dia nggak seperti itu dan dia hanya pemakai gitu. Jadi ya bikin sedih dan agak sakit hati gitu. Ketika melihat saat ini kondisi Steve berada di tahanan, yang paling membuat Nina benar-benar yang ya Allah ya Tuhan, kakak gue benar-benar yang sekarang nggak bisa menikmati fasilitas apapun dan sebagainya, itu ada nggak sih yang ngelihat? Iya kayak gitu? bikin sedih karena dia juga sangat sayang sama anaknya. Dia jauh dari anaknya, nggak bisa. Ada berapa ya Steve? Ada Steve son? ada 2. Ada 2. Jadi waktu dia bersama ayah sudah punya 1 anaknya Sean. Tapi Sean itu sudah anggap Steve seperti ayahnya dia sendiri gitu. Jadi Steve sangat sayang dan sangat care kepada Sean dan Darren gitu. Sudah sempat menjenguk belum anak-anaknya Steve selama 6 bulan ini? Kalau Sean sekarang lagi kuliah di luar. Kalau Darren ya belum waktunya. Usia berapa Darren usia sekarang berapa? sih? Udah 16 tahun. Oh, oke. Sudah diberikan pemahaman lah ya berarti tentang kondisi saat ini seperti apa. Nin, ada Darren- pesan apa nggak sih? Ada pesan apa nggak sih dari Steve untuk keluarga? Karena kan orang tua kalian kan nggak di sini tinggalnya ya. Iya, semuanya tinggal di luar, tinggal saya sama Steve. Kalau pesannya ya dia selalu bilang doain saya gitu. Orang keluarga dari luar ada yang udah menjenguk kah? Ada ibu, Ibu Oh, sudah sudah datang. datang ke sini. bulan Maret sampai April Mereka tinggal di mana sih? di US. Oke. Apa yang Tapi, dikatakan Steve saat itu kepada ibunya? Pertama kali lihat ibu dia senang, pertama kali senyum sejak kejadiannya. Habis itu ya mungkin dia cerita panjang lebar, saya juga nggak ikut waktu itu, saya cuma lihat dari jauh aja gitu, biar dia ada space-nya dan bisa komunikasi sama ibu gitu. Ada nggak sih hal yang dikatakan ibu untuk Steve yang Steve sampai hari ini belum pernah mendengar itu gitu? Di balik Steve itu ibu pernah ngomong apa ke Nina gitu? Tentang keluh kesah Tentang ibu situasi ini. tentang situasi ini. Apa Dia yang sering mungkin dirasa. nangis sih, sering nangis. Ya. Siapa nih Steve? Ibu, Oh ibu. ibu sering nangis. Ada perasaan bersalahkah karena Mungkin ada, tapi kalau ada pun dia pasti cerita langsung ke Steve gitu. Tapi ya mungkin lebih merasa helpless karena dia jauh gitu, dia nggak tinggal lagi di sini. kalau Jadi, Steve-nya sendiri pernah nggak ngerasa atau rasa bersalah sama kamu, sama keluarga, sama anak-anak lah terutamanya ya, Iya. sudah melakukan ini gitu, which is ini kan apapun alasannya kan salah gitu. Steve tipe orangnya yang selalu pengen perfect. Mhm. Jadi tanpa ada yang bilang dia udah tahu Bahwa dia salah. Tapi apa maksudnya yang salah. ada nggak kalau kamu Dan jenguk, memang dia aku minta udah, maaf gitu, ada nggak perasaan? Of course. Mr. Update pernah membaca sebuah artikel bahwa Steve ingin bunuh diri rasanya saat menerima vonis itu.
Bener. Ini artikelnya. Coba mana kita lihat dulu deh. Jika ditahan, Steve Emmanuel akan bunuh diri. Ini benar Nina, pernah ada hal yang disampaikan sama Steve seperti ini? It's okay, nggak apa-apa. It's Take okay. your time. Berat banget pasti ya ngomongin hal-hal seperti Iya. ini, apalagi untuk kakak kandung Apalagi sendiri. ini tentang nyawa ya, seorang kakak kandung. Bagaimana perasaan Nina ketika nanti memang Steve akan melakukan itu gitu? Ya nggak gampang kalau baca seperti itu. Apalagi kalau pikir itu sampai kejadian menjadi nyata, ya kan? Banyak berubah Kalau- nggak sih? Maksudnya sebelum dia tertangkap kasus ini dia sosok yang seperti apa buat kamu dan keluarga? Ada perubahan Steve nggak? kan penuh dengan mimpi, dia orangnya yang sangat kreatif. Dia punya banyak plan. Saya udah sempat baca gitu, dia ada list apa yang dia mau melakukan di Tahun ini mau ngapain? Apa plannya tahun ini tadinya? Dia kan sudah lama tidak di depan layar kan, jadi dia nulis skrip. Dia ada plan untuk bikin beberapa film. Dia ada plan untuk membuka sekolah untuk anak-anak yang kurang mampu. Dia ada banyak rencana gitu. Dan banyak rencana mulia yang ingin dia lakukan ya. Iya. Dan Mungkin ketika dia akan dia bunuh diri, merasa hopeless gitu ya, sampai bisa bilang dia mau bunuh diri mungkin. Ya karena masa dia yang masih muda itu segitu gampangnya diambil gitu. Ya. Diambil dan dimutuskan dari orang lain gitu. Kamu udah nggak punya kehidupan sendiri. Diputuskan semua mimpinya, rencananya yang kamu ada Bubar. bubar gitu. Segitu gampangnya. Nina, Dia bukan sekarang- orang kriminal, dia nggak merugikan orang lain, hanya merugikan diri sendiri. Kok dihukum seperti itu? Kok dijatuhkan sesuatu kayak yang sebenarnya nggak adil dan nggak tepat gitu buat pemakai gitu. Nina, sekarang kan ya di sini kita tahulah seperti yang kita bilang tadi pasti nggak mudah gitu untuk kamu saat ketemu Steve bisa mengutarakan apa yang sebenarnya ada dalam perasaan kamu Iya. karena kamu pasti kasihan, kamu Betul. pasti iba. Tapi kalau saat ini ada Steve di hadapan kamu, jauh dari dalam lubuk hati kamu, sebenarnya apa yang pengen kamu sampaikan ke kakak kamu? You're not alone. Dia nggak sendiri. Nggak sendiri. Nina, aku kasih kesempatan kamu untuk say something di depan kamera. Pesan Steve, apa? you're not alone. Kita semuanya akan berjuang untuk dapat keadilan. And jangan pernah merasa kamu sendiri. You're not alone. And we love you. Ini adalah bentuk perjuangan seorang adik ya terhadap kakaknya, dan ini adalah tulus dari seorang adik yang ingin membantu kakaknya terbebas dari masalah hukum. Dan masih belum selesai, masih akan ada rencana banding ya nantinya. Nina, terima kasih banyak. Kita semua Terima kasih. berdoa untuk kebaikan Steve. Mudah-mudahan ada jalan. Amin. Mudah-mudahan selain dia juga harus mempertanggungjawabkan kesalahannya, ada usaha untuk rehabilitasi juga supaya kecanduannya tersembuhkan ya. Ya, pokoknya yang Sabar ya terbaik Nin sih. ya. Betul. Thank you ya. Kita doakan yang terbaik, tapi Nina ingat ya, kalau misalkan ada informasi-informasi baru jangan lupa kabarin Mr. Update. Biar Mr. Update tetap kasih informasi ke Tetap masyarakat. ya. Tetap Jangan ya. lupa, jangan lupa. Karena kalau ada Mr. Update, semua berita akan Mr. Update informasikan ke masyarakat. Biar nanti masyarakatnya nggak bingung mana yang benar, mana Betul. yang hoax gitu. Benar, ya. benar, Oke, benar. nah pemirsa berikutnya kita masih ada bintang tamu lain. Kali ini masalahnya apa? Ada yang lagi. tahu? Ada yang tahu? Ya, kita mau berbincang kan kemarin ada pendaki gunung tuh, Torik. Yes, Tinggal di sana. tetangga aku. Kan Serius? kita akan mendatangkan tim penyelamat Torik yang seantero jagat ini jadi tahu gitu. Yes, itu kemarin gempar sekali karena memang hilangnya cukup lama. Beberapa puluh hari, bahkan 10 hari atau Ya, sampai 14 dan hari. penyelamatannya juga Apakah sulit ya. hilangnya Torik? Apakah almarhum Torik, maaf. Apakah almarhum Torik hilangnya seperti apa? Apakah dia jatuh? Apakah dia bagaimana? Ya. Apakah dia tidak mengerti medannya? Karena konon ada hal mistis yang menyelimuti masalah ini. Sesaat lagi di pagi-pagi pasti. Happy.